Nah, halo semuanya, kembali lagi bersama saya Muhammad Ilyas. Di dalam kesempatan kali ini kita akan melanjutkan belajar bareng lagi mengenai kecerdasan buatan. Kita akan masuk ke dalam chapter 5. Nah, di chapter 5 ini kita akan membahas materi mengenai vektorisasi kata dan dokumen. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja masuk ke dalam materinya. Nah, di sini ada yang namanya vektorisasi. Jadi, karena ketika menggunakan algoritma machine learning, kita tidak bisa secara langsung menggunakan teks, melainkan teks tersebut harus dirubah dulu menjadi sebuah angka. Nah, kita membutuhkan cara untuk mempresentasikan data teks untuk algoritma pembelajaran mesin itu. Jadi, vektorisasi ini membantu mengubah teks biasa ke dalam bentuk vektor yang dapat dimengerti oleh sebuah komputer atau sebuah machine learning. Nah, di sini kita nanti akan memakai sebuah vektor dataset dari Google. Nah, kenapa sih dataset dari Google ini bisa begitu banyak gitu? Jadi, karena di dalam satu dataset berisikan setidaknya 3 miliar kata atau sebuah kalimat. Nah, yang dimana dimensi berisikan kata-kata unik dari data tersebut, maka dari data itu atau dari itu dimensi pada dataset Google bisa mencapai 300. Nah, jadi untuk ilustrasinya, misalkan kita memiliki sebuah buku dengan tebal 1000 misalkan ya, di mana bukunya dibagi menjadi sebuah dua chapter. Nah, kemudian kita akan menggabungkan kata dari setiap chapter tersebut yang ada. Nah, maka akan didapatkan irisan yang akan berjumlah lebih dari 200 lebih. Nah, dikarenakan banyak kata yang berbeda-beda. Nah, di sini ada yang namanya konsep vektorisasi untuk kata. Jadi, konsepnya yaitu kata atau teks akan dihapuskan noisy datanya atau dihapus data yang tidak terpakainya, seperti tag HTML jika ada, kemudian titik, koma, dan lain-lain. Kemudian tokenization artinya kita akan mengelompokkan kalimat menjadi token atau membagi kata-kata menjadi potongan kecil. Nah, di sini ada yang namanya konsep vektorisasi untuk dokumen. Nah, jadi hampir mirip dengan konsep kata, namun untuk di dokumen ini biasanya konsepnya digunakan untuk mencari kesamaan atau untuk memprediksi seberapa sering kemunculan kata dalam dua kalimat atau dua paragraf. Nah, di sini ada yang namanya min dan standar deviasi. Jadi pengertiannya min ini adalah nilai rata-rata dari beberapa buah kata atau buah data nantinya ya. Nah, nilai min ini dapat ditentukan dengan membagi jumlah data dengan banyaknya data. Nah, sedangkan deviasi standar ini adalah ukuran ringkasan perbedaan setiap pengamatan dari rata-rata tersebut. Nah, deviasi standar mengukur penyebaran data tentang nilai rata-ratanya. Ini berguna dalam membandingkan set data yang mungkin memiliki min yang sama tetapi rentangnya itu berbeda gitu. Nah, di sini ada yang namanya skipgram. Jadi, skipgram ini adalah sebuah arsitektur model. Skipgram biasanya mencoba untuk memprediksi kata non-teks sumber, jadi kata-kata sekitarnya. Diberi kata target atau kata tengah, contohnya seperti misalkan. Nah, untuk skipgram, contohnya gambarannya seperti gambar ini ya, kurang lebih. Oke, kita masuk ke dalam sesi waktunya bahas codingan mengenai chapter 5 ini. Oke, kita akan masuk ke dalam codingannya. Nah, codingan di sini saya memakai sebuah data itu 1, kemudian 2, 3, 4, kurang lebih 4 data ya. Di sini kita bisa buka datanya dari Kaggle. Di sini Google News vektor negatif. Kemudian di sini kita memakai datanya yang lain. Sini ya. Movie review dataset ini, kemudian di sini
movie review data yang popularity datasetnya yang ini. Nah, ini bila mau mendownload, tinggal di sini saja. Tinggal klik saja, di sini tinggal klik saja. Di sini juga sama ya, dari Kaggle. Tinggal klik saja. Tapi namun pastikan teman-teman memiliki kuota yang cukup ya. Soalnya ini datanya agak lumayan banyak. Ini 3 GB. Dan kalau pastikan jaringan internetnya itu kuat. Soalnya agak lama gitu. Saya juga. Nah, kemudian di sini ada yang namanya ini nih. Kita perlu data lagi, satu lagi. Nah, teman-teman tinggal mendownload saja. Oke, kita akan masuk ke dalam pembahasan codingan. Nah, di sini kita akan import Genshin untuk doc2vec-nya ini atau logging-nya ini untuk sebuah opsi informasi. Kita jalankan saja ya. Di sini kita cancel, kemudian kita di sini setting setiap aktivitas keluar loopnya yang berisikan info waktu, level, dan pesannya ya di sini. Di sini kita panggil sebuah modulnya yang telah diimport di sini. Kita panggil metodenya basic config dengan formatnya, dengan waktu, level name-nya, dan pesannya ya di sini. Kita jalankan. Ini. Kemudian di sini kita akan membuat sebuah global model yang dimana nanti akan memanggil sebuah Genshin ini, modul ini. Kita panggil modelnya dan kemudian kita panggil sebuah key vektornya. Kemudian kita load di sini dengan formatnya di sini ya, yang Google News Vector negatif 300 bin ini, binary-nya true. Nah, di sini sudah, kita cancel saja. Di sini harus butuh kesabaran ya, karena memang datanya juga banyak. Nah, jadi setelah di load akan menghasilkan datanya seperti ini ya. Nah, dia ada 3 juta. Oke, 300. Oke, banyak pokoknya. Oke, di sini kita akan tampilkan sebuah vektornya ya, yang ada di dalamnya. Kita akan menampilkan sebuah log, fade, fall, seek, clear, shine, bake, car, wash, motor ya. Dan kita cancel. Nah, di sini data vektor dari sebuah kata love. Ada vektornya seperti ini ya gambarannya. Kemudian dari kata ini kita tampilkan ini vektornya. Kemudian selanjutnya dari fall ini vektornya seperti ini, dari seek ini vektornya seperti ini. Kemudian dari sini vektornya seperti ini. Ini vektornya berbeda-beda ya tentunya. Nah, di sini. Nah, kemudian hasil lagi ini. Sini juga sama. Oke, di sini juga sama. Nah, di sini kita akan mengecek sebuah similaritas. Nah, jadi similaritas ini adalah sebuah kesamaan. Nah, jadi kita di sini panggil variabel GModelnya atau global modelnya ini, kemudian kita panggil sebuah metode yang namanya similarity untuk melihat sebuah similaritas dari sebuah kata love atau love ini
dan kata yang ada di depannya. Kita ransel. Nah, jadi memiliki nilainya 0,37 sekian. Sini 0,114 sekian. Nah, berbeda-beda ya nilainya. Nah, seperti itu. Kemudian di sini kita akan mengimport sebuah modul takedoc dan docfake ini ya. Jadi docfake ini adalah algoritma unsupervised learning untuk menghasilkan vektor atau vektor untuk kalimat, paragraf atau dokumen. Nah, sedangkan tag dokumen ini yang ini merupakan function dari doc ini. Doc2Vec ini untuk menampilkan tag atau kata kalimat yang diinginkan dari sebuah dokumen. Nah, kita ransel. Nah, di sini buat fungsi untuk menghapus HTML tags dan kita akan kocok di sini ya nanti objeknya. Nah, di sini hapus dulu sebuah datanya ya. Karena tadi saya sudah menghapusnya. Nah, kita perlu menghapus sebuah tag HTML yang ada di folder train negatif ini yang nama filenya 1_1.txt ya. Nah, bila dibuka di VS Code, nanti filenya seperti ini. Nah, nanti bila di sini ada sebuah tag HTML, hapus saja dan bersihkan menjadi seperti ini. Ini salah satu cara juga untuk menghilangkan sebuah noise-nya ya. Oke, kita buka lagi spidernya, kita close, kita jalankan. Di sini kita ambil sebuah nilai randomnya. Di sini sudah. Nah, di sini kita akan melakukan sebuah trainnya. Oh, sebelumnya di sini ada extract words-nya ini. Saya akan sedikit jelaskan ya. Jadi extract words ini adalah merupakan function untuk menambah atau menghilangkan atau menghapus hal-hal yang tidak penting atau tidak perlu di dalam teks ini. Jadi dalam contoh di bawah ini menggunakan function extract word ini untuk menghapus komen atau dengan Python style untuk mencari data yang diinginkan dan memberikan spasi pada teks. Nah, jadi tadi kita menghapus dulu gitu tag HTML-nya. Nah, kemudian di sini ada yang namanya permute sentence-nya. Jadi di sini merupakan kelas yang digunakan untuk melakukan mencocokkan secara acak pada data yang ada. Jadi datanya itu akan acak gitu, random. Nah, di sini ada random ini juga ada shuffle ini ya. Kemudian di sini ada sebuah data train. Nah, data train ini kita ambil datanya dari yang tadi saya sudah buka websitenya, kemudian kita akan jalan. Jadi kalau machine learning ini semakin datanya banyak, maka datanya juga hasilnya itu akan semakin bagus gitu. Karena bila semakin dilatih, maka sebuah machine learning ini akan semakin pintar. Nah, di sini karena memang datanya banyak, jadi agak sedikit lama sih. Harus sabar gitu. Jadi unsupervised ini adalah sebuah data yang tidak berlabel ya. Beda dengan supervised learning. Jadi kalau supervised learning kan datanya berlabel. Nah, di sini unsupervised learning ini datanya tidak berlabel. Jadi nanti sebuah machine learning ini akan melakukan sebuah vektorisasi data berdasarkan kelompok-kelompok dari hasil trainingnya gitu.
Nah, contohnya misalkan di sini ada beberapa folder yang dimana di sini trainnya ya. Di sini ada negatif dan positif. Nah, sebenarnya nanti sebuah machine learning ini akan bisa membedakan sebuah kata-kata atau kalimat yang ada di dalam sebuah trainingnya tersebut dan membedakannya menjadi kalimat negatif dan kalimat positifnya tanpa harus sebelumnya itu harus ada labelnya gitu. Unsupervised learning ini. Untuk lebih jelasnya kita untuk teorinya sudah kita bahas kalau nggak salah di chapter 2 gitu. Kita sudah perdalam lagi. Nah, di sini kita mengimport sebuah modul OS-nya ya, teman-teman. Di sini unsupervised learning sentence-nya nilainya kosong dulu, nanti kita train. Di sini dirname, di sini nama filenya yang kita akan latih. Di sini ada train post. Kemudian di sini train negatif, di sini ada train unsupervised-nya gitu. Nah, di sini ada tes, di sini tesnya ada tes post, kemudian di sini ada tesnya negatif. Nah, jadi agar tidak satu-satu, maka dikelompokkan seperti ini. Nanti kita sort kurang lebih seperti itu. Di sini agak sedikit lama sih ya. Datanya juga cukup lama, cukup banyak. Kita tunggu saja. Atau saya pause dulu saja. Oke, nah di sini udah kita berhasil ya dijalankannya. Nah, di sini unsupervised training datanya ya. Kemudian kita akan pergi ke data yang kedua. Di sini sama saja. Di sini ada review popularity dari TXT send token. Jadi dari sini nih. Sorry. Sini nih. Send token, kemudian di sini ada sebuah positif sini ya. Sini tidak akan terlalu lama seperti tadi. Kita jalankan. Oke, kita memang harus bersabar ya. Di sini memorinya kita sampai di 94%. Nah, di sini sudah itu ya, sudah beres. Kemudian kita akan di sini ada yang data yang keempat berarti ya kita. Sini kita dari Stanford Sentiment Tree Bank ini. Nah, di sini ya filenya original RT snippet ini .txt ini kita jalankan. Nah, cepat ya. Nah, kemudian kita akan lihat banyak isi unsupervised sentence-nya ya. Oh, kita di sini aja lah variabel. Nah, unsupervised sentence-nya ada sini berapa tuh? Ada 175.000, berarti banyak ya. Kita lihat data yang pertamanya. Tuh. Nah, ini ya data-data yang pertamanya. Nah, kemudian kita akan kocok dulu nih. Kita akan jadiin model. Jadi nanti datanya akan acak ya. Akan permute. Tadi sudah dijelaskan. Sini kita buat variabel, kemudian panggil kita metodenya. Di sini kita masukkan sebuah supervised sentence-nya ya. Oke.
Nah, sudah, kemudian kita buat modelnya nih. Kita panggil di sini variabel di sini, panggil sebuah metode ininya ya. Doc to fact-nya sudah kita tadi cantumkan di atas. Nah, di sini kita akan membuat model nih, banyak sekali. Ini juga memakan waktu. Nah, di sini dalam membuat modelnya sesuai dengan datanya ya. Di sini kita datanya ada 52 saja karena di sini bisa dibagi 4 dan bisa dibagi 2 juga 52 ini, dan kalau kita pakai 300 itu terlalu banyak nanti takutnya laptop saya juga gak sanggup gitu. Nah, kita buat dulu nih training modelnya. Kita tunggu saja. Nah, kita harus bersabar ya teman-teman. Oke, lama banget ya. Oke, sementara waktu saya pause aja dulu ya, supaya tidak terlalu lama videonya. Nah, di sini kita sudah berhasil membuat sebuah modelnya ya, mentraining modelnya, kita sudah berhasil.
Nanti bila sudah berhasil akan menghasilkan outputnya seperti ini ya, tidak ada sebuah uh, error. Nah, di sini setelah kita membuat sebuah training model, kita akan mengosongkan sebuah memorinya terlebih dahulu karena itu akan meringankan sebuah komputer kita atau laptop kita setelah melakukan sebuah training data. Ada yang error apa ya? Bentar. Nah, seperti ini teman-teman, kita tadi error ya. Kita harus tambahkan dulu atau import dulu library dari doc2vec ini ya. Nah, salah. Oh, kita tidak perlu mengeksekusinya ternyata. Nah, di sini kita save ya model yang telah kita latih, kemudian kita save menjadi reviews.d2v ini. Nah, di sini ada ya filenya ya. Kemudian kita akan load model dari file ini. Nah, kita load, hasilnya seperti ini. Nah, kemudian kita akan infer. Nah, infer itu apa? Jadi, infer vektor ini digunakan untuk mengkalkulasikan beberapa vektor dari kata yang diberikan, atau dengan kata lain, mengubah kata yang diberikan menjadi bentuk vektor dari model yang telah dibuat. Nah, jalankan, sudah. Kita akan menggunakan ini, mengecek similaritasnya ya, kesamaannya. Di sini kita import dulu dari modul scikit-learn metric pairwise import quotient similarity. Nah, di sini modelnya panggil dari yang sudah kita buat, kemudian kita infer vector. Kemudian kita extract words. Oke. Ini sudah berhasil. Di sini pengecekan similarnya yang kedua sudah berhasil. Nah, di sini akan meload real dataset untuk diprediksi. Nah, di sini ada error nih. Oke, di sini kayaknya step ini sudah gak berfungsi ya. Tapi coba hit saja. Nah, di sini masing-masing dari sentence, sentiments, dan sense fact-nya ini ada 3000 ya size-nya ya. Kemudian kita kocok nih vektorisasi bersama atau sentimen bersama ini di sini. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan instansiasi dengan menggunakan knn dan rf di sini ya. Di sini import seperti biasa library-nya. Kemudian di sini akan menggunakan cross file score juga. Kita run. Seperti ini. Kemudian kita cek skor knn-nya. Nah, outputnya seperti ini ya, nilai vektornya. Kemudian kita dari random forest. Nah, nilainya seperti ini. Kemudian kita lakukan scoring dari vektorisasi TF-IDF tadi dan RF buat perbandingannya.
Nah, nilainya seperti ini ya. Nanti kita juga di sini sebelumnya membuat atau mengimport sebuah modul library dari scikit-learn ini ya, teman-teman. Oke, mungkin chapter 5 seperti ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.